Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam presisi. Jumpa lagi dengan saya Ibda Safwan di podcast Biro SDM Polda Aceh. Baik, kali ini sahabat Polri dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang di seputaran pertanian. Pertanian, di sini sudah ada narasumber ya, yang tidak lain tidak bukan, yaitu Aibda Samsul Bahri. Samsul, apa kabar Samsul? Alhamdulillah sehat, Pak Luar Safwan. biasa Samsul. Jadi sahabat Polri, Samsul ini salah satu anggota Polri yang berdinas di Humas Polda Aceh. Namun kebetulan beliau ini juga memiliki hobi yang sangat luar biasa. Hobinya yaitu menanam melon ya. Benar. Samsul ya. Ini hobi atau apa namanya mau menambah income nih Samsul? Awalnya sebenarnya coba-coba Pak Safwan. Oh gitu ya? Ya coba-coba. Ya, ternyata ada hasilnya, kita coba lebih luas lagi. Oh gitu salah. Baik. Samsul, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, alangkah baiknya Samsul memperkenalkan diri kepada sahabat Polri biar sahabat Polri juga mengenal Samsul ini. Ya. Silakan Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aibda Samsul Bahri. Saat ini saya berdinas di bidang hubungan masyarakat Polda Aceh. Tinggal di mana Sul? Kayak privasi kali Samsul. Sul, biasanya sepulang kerja Sul ngapain aja sih? Selain bertani Sul, selain menanam melon Sul. Ya seperti biasa ya, kegiatan rutin kita pulang dari kantor mungkin bermain-main dulu sebentar sama anak-anak gitu. Kita luangkan waktu buat keluarga. Oh gitu ya Sul. Setelah itu baru kegiatan lainnya Sul. Kegiatan lain. Baik, sebenarnya nih Samsul ini sahabat Polri, kita ini satu lighting sebenarnya. Ya Sul. Kita ini lighting ZAZG kalau di kalau di Nusantara lighting kita ZAZG. Kalau di Aceh kita di SPN Selawah, nama batalion kita apa Sul? Satya Bakti. Satya Bakti, ya luar biasa. Jadi Samsul, Ya. bagaimana ketarikan Samsul bisa beralih ke menanam melon Sul, sedangkan kita tahu Samsul sudah lama di Humas Polri, kenapa nggak menggunakan kamera untuk hobi Samsul yang nomor satu sebenarnya? Gimana Ya. Sul? Sebenarnya berawal dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Aceh. Itu ada pelatihan latihan keterampilan untuk polisi yang menjelang pensiun waktu itu. Kebetulan saat itu saya sebagai panitia. Iya. Nah, jadi dari materi-materi yang diberikan oleh narasumber, saya sebenarnya mencoba di awal itu di halaman rumah. Saya uji coba, pertama nggak berhasil, tumbuh tapi tanamannya kerdil. Kemudian saya tidak menyerah, saya coba lagi, saya berikan lagi bahan-bahan organik untuk menyuburkan tanaman di tanah halaman rumah saya tersebut. Dan ternyata hasilnya ya lumayan. Kemudian saya coba kembangkan lagi di lahan yang lebih luas dan ternyata bisa menghasilkan Pak Safwan. Berarti Samsul sudah pernah panen berarti Sul? Sudah. Berapa kali udah panen Sul? Saya sudah 2 kali Dua untuk kali panen. Untuk rata-rata setiap kali panen saya mendapatkan sekitar 1,5 ton buah melon setiap kali panen. 1 kilo berapa Sul? Itu di harga Rp10.000. 10.000, Ya, 1 kilo. Berarti 1 1 melon itu berapa kilo Sul? 1 melon ada yang pernah mencapai 4 kilo lebih. Besar ya? Besar. Karena rata-rata melon yang ada di pasaran itu 1,5 sampai 2,5 kilo. Jadi gini Mas Samsul, memang terkendala biasanya nih di sahabat Polri mungkin juga biar kita dapat informasi dari Samsul. Kendala awalnya kan kita di lahan ya, soalnya lahan mungkin tidak mumpuni ataupun lahannya tidak ada ataupun jauh lahan di luar dari rumah tempat dia tinggal. Jadi ini cara mengatasinya, bisa nggak dia menanam melon itu di perkarangan rumah ataupun di belakang rumah Sol? Ya, mungkin untuk bagi petani-petani yang baru belajar mungkin ya, sebaiknya kita coba dulu
nggak perlu lahan yang terlalu luas, cukup di halaman rumah. Kalaupun halaman rumah kita mungkin sudah terpasang paving block atau apa semen segala macam, kita coba menggunakan polybag dulu. Ya, Jadi polybag yang dari ukuran polybag boleh. sedang atau yang kecil, Sul? Untuk melon ukuran yang agak besar, Ya agak besar ya. Berarti bibitnya langsung ditanam di polybag. bibitnya langsung ditanam di polybag. Berarti harus intens disiram di apa? Benar sekali. Yang namanya bertani ini sebenarnya melatih kita juga untuk disiplin ya. Disiplin bagaimana kita merawat tanaman, melakukan penyemprotan dan segala macam. Samsul, jadi sekarang kan lagi tren nih, lagi tren anak-anak muda sekarang ataupun petani-petani sekarang tentang menanam tanaman menggunakan teknik hidroponik. Ya. Samsul, kenapa Samsul nggak beralih ke situ? Kenapa harus mesti ke organik, Sul? Ya, yang pertama konsep pertanian saya ini organik. Kalau hidroponik itu bisa dikatakan non organik karena dia masih menggunakan pupuk AB mix Iya. yang diproses secara kimiawi. Nah, kemudian untuk hidroponik ini kan memerlukan modal yang cukup besar. Terutama untuk pada saat pembuatan instalasi Seperti hidroponik, paralonnya. paralon. Kemudian juga harus hidup listrik 24 jam untuk mengairinya. Tetapi kan hemat tempat, Sul. Memang benar hemat tempat, tapi kalau kita kalkulasi dari modal yang kita keluarkan dengan hasil yang kita capai, perlu kita kaji lagi apakah sesuai atau tidak. Nah, sementara mungkin masyarakat kita yang petani, apakah mereka bisa punya modal yang cukup besar untuk memulai pertaniannya. Karena konsep kami di sini, kami sebenarnya juga ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa konsep pertanian yang kami lakukan saat ini adalah konsep pertanian dengan biaya yang sangat rendah. Nah, jadi kalau hidroponik tidak sesuai dengan konsep kita bertani. Berarti Samsul selama ini ada community juga, Sul? Ada community, mungkin community petani ini khusus melon ataupun community umum? Belum, karena melon di Aceh sangat sedikit pertanian melon. Rata-rata melon yang ada di pasaran saat ini itu diimpor dari Sumatera Utara. Iya, iya. Jadi ini lokal lah. Lokal, alhamdulillah ini produk lokal. Jadi Samsul, apa bedanya, Samsul? Apa bedanya melon kita lokal nih yang Samsul tanam dengan yang dari luar? Itu apa bedanya? Mungkin dari Brastagi ataupun dari Aceh Tengah, Sul. Apa bedanya, Sul? Karena di Aceh Tengah dataran tinggi, otomatis buah melonnya lebih segar mungkin. Seperti di di Medan juga seperti itu, Sul. Apa yang membuat melon Samsul ini membuahkan hasil yang luar biasa, Sul? Ya, karena konsep kita di sini kita sama sekali tidak menggunakan pestisida berbahan kimia sintetis. Kemudian tidak menggunakan pupuk yang berbahan kimia sintetis. Kita selalu menggunakan pupuk organik yang kita olah sendiri. Dan dari hasil yang saya dapatkan itu mendapatkan kualitas buah yang berbeda dengan buah-buahan yang ditanam secara non organik. Dari segi rasa, tekstur buah itu bisa dibedakan nanti. Bisa kita coba kita bandingkan dengan melon yang ada di pasaran saat ini dengan melon yang ada di tempat Dengan kita. kata lain, melon Samsul lebih enak daripada Brastagi. Benar. Ini sebenarnya pengakuan dari kawan-kawan yang sudah mencicipi. Berarti ini belum sampai nih ke studio kita, Bang. Ya Bang ya. Belum sampai ke studio kita nih melon dari Samsul. Insya Allah nanti kalau panen berikutnya kita akan ngundang Samsul kru janji. dari podcast Juru SE Polda Aceh. Jadi Samsul. Ya. Jadi Samsul menanam melon tadi. Ini memang niatnya memang hobi atau memang murni gara-gara melihat narasumber yang memberikan pemateri waktu di Latram, atau memang ada niat ataupun memang ada kesempatan, memang ada lahan, Samsul, sehingga mengembangkan seperti ini, Sul? Ya, sebenarnya saya hobi bertani itu dari dulu, tapi ilmunya nggak ada. Jadi ketika saya
ngikuti pelatihan Latpram tentang pertanian yang dilaksanakan Biro SDM. Saya mau uji coba dulu sih sebenarnya. Dan ternyata dari materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat. Berhasil saya menanam sesuai dengan materi yang diberikan oleh para narasumber. Ya. Waktu itu cuman yang dicontohkan memang melon Sol atau apa? Enggak, sebenarnya secara umum. Pertanian secara umum. Kemudian saya coba juga belajar juga dari media-media sosial. Jadi setiap ilmu yang sinkron dengan pelatihan platform tersebut yang saya cari browsing di media sosial ternyata sinkron. Coba saya pelajari lebih lanjut, saya uji coba di lahan. Memang enggak di awal terus terang belum berhasil. Di awal malah banyak melon yang terserang hama, kerdil, buahnya tidak mau besar. Tapi kita pelajari lagi sehingga kita dapatkan solusinya seperti apa dan menghasilkan pohon melon yang sempurna. Alhamdulillah Sur, berarti ini sahabat Polri dimanapun berada mungkin bisa dapat informasi intens mungkin dari Samsul, bisa nggak ya? Boleh ya. Kami siap. Memberi Saya informasi gitu ya, memberikan informasi. Kalau memang mau datang ke kebun langsung, mau belajar, boleh, kami siap. Tapi bagusnya memang harus langsung ke kebun Sol. Benar. Ya. Kalau perlu kami lakukan pendampingan, kami lakukan pendampingan. Luar biasa. Ya. Ini ada biaya nggak? Gratis. Oh, gratis. Karena tujuan kita bukan sekedar mencari uang, sekedar mencari apa? Karena kita cinta terhadap petani. Kita ingin petani di Indonesia ini maju sejahtera. Ya, juga bisa untuk mengembangkan perekonomian nasional. Benar sekali. Ya. Baik, Samsul sudah mulai bertani, kemudian sudah panen. Yang jadi kendala juga para petani ini pemasaran. Ya. Ini pemasarannya Samsul menggunakan metode apa? Kita memanfaatkan media sosial ya. Kita sosialisasikan di media sosial kapan waktu kita panen. Kemudian kita perkenalkan juga produk kita, apa sih kelebihan produk kita daripada produk kita. Kelebihannya adalah organik. Ya, mungkin kalau melon-melon yang ada di pasaran organik saat ini itu harga bisa 2-3 kali lipat daripada melon yang non organik. Oh gitu. Tapi kita karena pertanian kita dengan biaya yang sangat rendah, pupuk kita buat sendiri, pestisida kita buat sendiri, sehingga tidak memerlukan modal terlalu besar dan kita bisa menjual produk kita itu di bawah harga pasaran, bahkan di bawah pasaran produk non organik. Berarti yang produk yang non organik tadi berapa 1 kilo? 1 kilo kalau di pasaran saat ini bisa mencapai 15.000 sampai dengan 18.000 rupiah per kilogramnya. Ini yang punya kita Sol. Enggak, yang ada di pasaran. Ini produk non organik ini. Kita produk organik malah kita jual di harga 10.000 rupiah. Nah, jadi masyarakat di sekitar teman-teman itu banyak yang datang ke kebun membeli melon. Mungkin Tengkulak yang beli. Enggak. Saya belum pernah menyerahkan menjual melon saya kepada Tengkulak. Oh, berarti memang konsumen langsung datang ke kebun. Malah nggak cukup barang lagi. Ya. Melonnya sudah habis, konsumen masih datang. Jadi salah satu ini juga soalnya jadi motivasi untuk tersendiri lah buat Samsul. Baik Samsul, yang terakhir pertanyaan terakhir nih. Kemarin kita tahu Samsul viral, kemudian Samsul diundang juga di salah satu televisi swasta. Itu prosesnya seperti apa awal mulanya Sul? Ya, mungkin dari teman-teman ada posting kebun di media sosial, pemiliknya siapa gitu kan. Mungkin dilihat sama kru-kru TV swasta tersebut. Jadi saya sempat dihubungi oleh salah satu TV swasta. Ya. Mereka mau melakukan liputan khusus sebuah program namanya Presisi Mengayomi. Berarti masuk dalam program Presisi Mengayomi. Jadi ini memang juga salah satu bentuk anggota Polri, pencapaian anggota Polri melalui
pertanian mungkin soalnya. Mungkin prestasi-prestasi lain banyak anggota lain Samsul, tapi Samsul ini memang uniknya ya karena di pertanian gitu Samsul, mengedukasi juga masyarakat gitu Samsul ya. Baik Samsul, sebelum kita tutup Samsul, ada nggak kata-kata yang bisa disampaikan ke sahabat Polri, mungkin kata-kata motivasi Samsul? Baik, mungkin kepada khususnya sahabat Polri, para kaum milenial, ya sebenarnya mencari pekerjaan itu tidak harus menjadi karyawan, pegawai negeri ataupun yang lainnya. Jadi, saya mau mengajak para kaum milenial khususnya, ya, supaya ada regenerasi pertanian untuk menyelamatkan pangan negara kita, kebutuhan pangan negara kita. Jadi harus ada regenerasi untuk petani. Jadi kami mengajak para petani milenial, marilah kita mulai bertani, kita selamatkan ketahanan pangan negara kita. Mudah-mudahan petani-petani kita bisa sejahtera seperti petani-petani yang ada di luar negeri. Ya, luar biasa Samsul. Terima kasih Samsul atas Terima kasih, undangan kami Pak yang Safwan. telah Samsul hadiri. Baik sahabat Polri, dimanapun Anda berada, demikian yang bisa kami bagikan informasi untuk Anda. Semoga menjadi asbab hidayah buat Anda. Bila Anda suka dengan video kami, silakan like, subscribe, dan share video kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.